Nama saya Muhammad Wildan, NPM 1811 10013408067 dari kelas akuntansi malam, mata kuliah ekonomi Islam. Saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari saya tentang ekonomi Islam. Mungkin langsung saja ya, saya akan langsung menyampaikannya. Pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, surah Luqman ayat 19. Dan di antara mereka ada golongan yang pertengahan, surah Al-Maidah ayat 66. Maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran. Ikhtisad atau ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam, menurut Abdul Munin Al-Jamal, adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah. Tujuan, kegunaan, dan pentingnya ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk, pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kafah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Kedua, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu berat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis, serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme dan hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah, kesejahteraan masyarakat secara umum. Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam. Muhammad Syauqi Al-Fanjari merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, ini terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: 1. Alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang diciptakannya tunduk padanya. 3. Beriman kepada hari perhitungan. Nilai-nilai filosofis yang ada di dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: 1. Tauhid. 2. Akhlak. 3. Keseimbangan. 4. Kebebasan individu. Dan 5. Keadilan.
Perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sistem ekonomi yang berlaku di dunia dewasa ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis atau komunis. Pada bagian ini akan diuraikan perbandingan antara ketiga sistem ini. 1. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi terdepan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi ini mempunyai prinsip dasar, yakni yang pertama, kebebasan individu, B. Hak terhadap harta, C. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, D. Kesamaan sosial, E. Jaminan sosial, F. Distribusi kekayaan secara meluas, dan G. Kesejahteraan individu dan masyarakat. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi yang didirikan di atas landasan teori yang bebas atau liberal, dikenal dengan sistem kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith sejak tahun 1776. Sistem ekonomi kapitalis ini mempunyai prinsip dasar, yaitu A. Kebebasan memiliki harta secara perorangan, B. Kebebasan ekonomi dan persaingan secara bebas. 3. Sistem ekonomi sosialis. Sebagai reaksi dari kelemahan dan keburukan terhadap masyarakat yang dimunculkan oleh sistem ekonomi kapitalis, golongan tertindas mencoba melahirkan paham baru dengan nama sosialisme, yang berarti kemasyarakatan, yang dimotori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Adapun yang menjadi prinsip dasar sistem ekonomi sosialis adalah A. Pemilikan harta oleh negara, B. Kesamaan ekonomi, dan C. Masalah pokok dalam ekonomi. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ini adalah pengertian dari masalah pokok dalam ekonomi. Sekian kesimpulan ekonomi Islam dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.